Dalam video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal penilaian harian bab 9, yaitu bab segitiga yang sudah kita laksanakan di hari Senin kemarin. Ya, selain itu dalam video ini juga Ibu akan memberikan soal-soal remedial bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM. Jadi simak video berikut dari awal sampai habis ya. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama. Perhatikan segitiga-segitiga di bawah ini dan lengkapi tabel berikut jika kita tinjau dari sudut-sudutnya. Oke, dan yang ditanyakan adalah berapa besar sudut C, sudut D, dan sudut J. Ya, dan termasuk jenis segitiga apa ketiga segitiga tersebut. Oke, sekarang mari kita tinjau masing-masing segitiganya. Yang pertama ada segitiga ABC. Ya, pada segitiga ABC tersebut diketahui sudut A-nya 60 derajat, ya, lalu sudut B-nya 75 derajat, dan sudut C-nya yang mau kita cari. Maka cara menentukannya adalah 180 derajat dikurangi dengan dua sudut yang sudah diketahui di sana, yaitu 60 ditambah 75, dan hasilnya adalah 45 derajat. Gitu ya. Sekarang kita tinjau segitiga yang kedua, yaitu segitiga DEF. Oke, dan pada segitiga tersebut kita mau menentukan berapa besar sudut D-nya. Gitu ya. Oke. Nah, besar sudut D dengan cara yang sama, maka kita hitung 180 dikurangi sudut E dan sudut F yang besarnya adalah 35 ditambah 25. Dan hasilnya adalah 120 derajat. Oke. Lalu untuk jenis segitiga yang ketiga, yaitu segitiga JKL. Oke. Kita akan menentukan berapa besar sudut J-nya. Dengan cara yang sama juga, maka kita lakukan 180 dikurangi sudut L dan sudut K, yaitu 48 ditambah 42 derajat. Dan hasilnya adalah 90 derajat. Oke, berarti ini sudah kita bisa tuliskan masing-masing besar sudutnya 45, 120, dan 90 derajat. Nah, untuk mengetahui jenis segitiganya, maka kalian ingat kembali nih, bahwa untuk segitiga lancip, itu jika ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Lalu yang kedua, segitiga siku-siku jika salah satunya merupakan sudut siku-siku. Jadi satu saja dia siku-siku, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Nah, yang ketiga adalah segitiga tumpul. Jika salah satunya merupakan sudut tumpul. Jadi satu saja dia sudutnya tumpul, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga ABC yang besar sudutnya adalah 75, 60, dan 45 tadi. Dan ternyata ketiga sudutnya adalah lancip. Berarti segitiga ABC adalah termasuk segitiga lancip. Gitu ya. Lalu kita sekarang coba perhatikan segitiga DEF yang besar sudutnya adalah 35, 25, dan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini kan merupakan sudut tumpul. Berarti salah satunya saja sudut tumpul, maka dia termasuk segitiga tumpul. Ya. Dan yang ketiga, segitiga JKL yang sudut-sudutnya adalah 48, 42, dan 90 derajat. Nah, karena sudut C adalah sudut siku-siku, maka segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah soal remedialnya, maka coba kalian jawab sama seperti penjelasan Ibu barusan. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 2, diketahui sisi-sisi sebagai berikut. Ingat ya, ada 3 buah sisi yang diberikan, belum tentu sisi-sisi tersebut dapat membentuk segitiga. Ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah jika sisi-sisinya adalah A, B, dan C, serta A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, dan A tambah B lebih besar dari C, maka sisi-sisi tersebut benarlah sebuah segitiga. Jadi kita harus urut dulu nih, ya. Coba kita urutkan. 3, 4, dan 5 sudah urut ya. Berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah
5. Sekarang kita cek apakah benar bahwa A tambah B lebih besar dari C. Ya. Coba. Berarti 3 tambah 4 lebih besar dari 5. Dan ternyata benar ya. Karena 7 lebih besar dari 5. Berarti dia adalah segitiga. Gitu. Oke, berarti ini benar. Nah, sekarang kita cek yang kedua nih. 5, 3, dan 7. Kita urut dulu dari yang paling kecil. Berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 7. Sekarang kita cek apakah benar 3 tambah 5 lebih besar dari 7. Dan jawabannya adalah benar, 8 lebih besar dari 7. Berarti dia adalah segitiga juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga nih? 2, 5, dan 8. Ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Apakah benar 2 ditambah 5 lebih besar dari 8? Jawabannya salah ya, karena justru 7 lebih kecil dong dari 8, maka ini dia bukan segitiga. Gitu, oke? Nah, karena dia bukan segitiga berarti sudah kita ignore saja, kita abaikan, kita nggak perlu cek dia apakah lancip, tumpul, ataupun siku-siku. Nah, kita hanya perlu mengecek kelompok yang pertama dengan yang kedua. Oke, apakah dia termasuk segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul. Nah, syarat untuk membuktikan dia termasuk jenis segitiga apa? Kita perhatikan yang ini ya. Jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka dia lancip. Tapi kalau sama dengan dia siku-siku, dan kalau dia lebih kecil berarti dia segitiga tumpul. Oke, sekarang kita cek nih. Untuk yang A, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, titik-titik 5 kuadrat. Dan ternyata 9 ditambah 16, titik-titik 25. Dan ternyata hasilnya adalah sama. Oke, kalau sama berarti dia adalah segitiga siku-siku. Gampang ya? Oke, nah sekarang yang kedua kita cek untuk ukuran 3, 5, dan 7. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, titik-titik 7 kuadrat. Oke, 9 ditambah 25, titik-titik 49. Dan ternyata 34, titik-titik 49. Tanda yang tepat adalah lebih kecil. Karena lebih kecil berarti dia termasuk segitiga tumpul. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi selalu cek dulu dia apakah termasuk segitiga atau bukan. Kalau dia segitiga, kita bisa identifikasi dia termasuk segitiga apa. Gitu. Oke. Nah, ini adalah soal remedialnya. Kalian coba berdasarkan penjelasan Ibu barusan. Oke. Kita ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukanlah keliling dan luasnya. Ingat, kalau untuk keliling sebuah segitiga, kalian hanya perlu menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Karena di sini adalah luas ABCD, berarti kita hanya menghitung bagian yang Ibu tandai berwarna merah saja. Ya, A, B, C. Maka kelilingnya adalah sisi AB ditambah BC ditambah CA. Dan karena ketiga sisinya sudah diketahui, berarti tinggal kamu jumlahkan saja. 7 ditambah 15 ditambah 20. Dan hasilnya adalah 42 cm. Gitu. Oke. Lalu kita ke luasnya. Nah, karena dia adalah segitiga tumpul, oke, dan ternyata ada garis bantu yang terletak di luar segitiga tersebut. Ada tanda siku-siku di sana. Oke, dan tanda siku-siku tersebut menghubungkan dari titik sudut C ke sisi ya yang apa nih? Merupakan perpanjangan dari sisi AB. Gitu. Oke. Maka luas yang kita gunakan adalah setengah kali alas kali tinggi, tetapi alas yang kita gunakan adalah sisi AB. Oke, dan tingginya adalah sisi CD. Ingat, alas dan tingginya harus tegak lurus. Karena di dalam segitiga tersebut tidak ada sisi yang tegak lurus secara langsung, maka kita gunakan sisi yang ada di luarnya. Gitu ya. Oke, maka setengah dikali 7 dikali 12.
12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 7 adalah 42 cm kuadrat. Bisa ya? Nah, sekarang coba untuk soal remedial ini kalian kerjakan berdasarkan penjelasan ibu barusan. Oke? Soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut dan tentukan besar sudut CBD. Ini adalah sudut di luar segitiga. Ingat konsep bahwa sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalamnya yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Nah, pelurusnya adalah ABC. Berarti kita hanya perlu menjumlahkan sudut CBD sama dengan 43 derajat ditambah 81 derajat. Dan hasilnya adalah 124 derajat. Gitu. Ya, simple ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal remedial berikut dengan cara yang sama ya. Nah, soal yang kelima. Oke, diketahui segitiga KLM memiliki sudut sebagai berikut. Kita gambarkan dulu gambar segitiganya secara gamblang. Ya, secara acak aja. Yang penting kita tahu bahwa dia ada segitiga K, L, dan M. Oke, sudut M-nya adalah 42 derajat, sudut K-nya adalah 2X ditambah 8, dan sudut L-nya adalah 3X ditambah 10. Oke, ingat kembali konsep bahwa jumlah seluruh sudut-sudut segitiga harus 180 derajat. Artinya kalau sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita substitusi setiap nilainya. 2X ditambah 8 ditambah 3X ditambah 10 ditambah 42 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita jumlahkan yang sejenis ya. 5X ditambah 8 tambah 10 tambah 42 sama dengan 60. Oke, sama dengan 180 derajat. Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti 5X sama dengan 120. Dan X-nya adalah 120 dibagi 5. Dan hasilnya adalah 24 derajat. Ini baru nilai X-nya saja. Yang ditanya adalah besar sudut K. Kita tahu bahwa besar sudut K-nya adalah 2X ditambah 8. Berarti kita substitusi nih. 2 dikali 24 ditambah 8. Dan hasilnya adalah 48 ditambah 8 sama dengan 56 derajat. Gitu ya. Oke? Nah, setelah itu coba kalian kerjakan soal berikut. Oke? Nah, untuk videonya Ibu potong dulu sampai di sini. Nanti setelah ini kalian lanjut ke video part 2-nya untuk mengetahui 5 pembahasan soal berikutnya dan juga mengerjakan soal remedial selanjutnya.